Halo semuanya, balik lagi sama kita di Main Living yang kurang lebih 2 bulan ini kita nggak upload kayaknya. Jadi mohon maaf, kita semua terkendala karena virus corona ini. Jadi gue sendiri terjebak di luar kota. Ya nggak terjebak sih, sebenarnya gue pengen keluar kota dan nggak bisa balik lagi. Dan tim kita juga berpencar di kotanya masing-masing. Jadi kita nggak bisa berkumpul dan buat video. Jadi baru sekarang sedikit ada pelonggaran dalam PSBB ini dan kita bisa bikin video baru, oke? Dan hari ini kita akan bahas bagaimana sih pendapat Main Living tentang corona dan apa yang harus kita lakukan terhadap corona ini. So pastikan stay tune, subscribe, dan kita akan lanjut ke video. Oke, pertama corona ini. Ada yang bilang konspirasi, ada yang bilang bukan, dan kita jadi orang yang harus baca dua-duanya, betul? Jadi ada banyak banget tentang pendapat yang mengatakan corona ini berbahaya dan corona ini nggak berbahaya, tapi ya bukan kita pilih yang mana. Cuman kita sebagai orang nggak boleh ignorance, percaya gitu aja sama media, atau baca-baca hal yang belum tentu benar dan kita percaya. Jadi gue mau sharing gimana pendapat gue tentang corona. Jadi basically virus corona ini tentang, sebelum gue mulai, ini cuma pendapat pribadi gue dan pendapat kita di Main Living gimana. Jadi jangan terlalu percaya apa yang kita bilang. Jadi lebih baik kalian juga baca-baca sendiri dan jadiin apa yang kita bilang itu acuan untuk kalian nge-research. Jadi supaya kalian bisa tahu lebih dalam tentang virus ini dan keadaan di sekitar kalian, oke? Dan kalian boleh ikutin apa yang kita bilang, boleh nggak? Dan no hard feelings, jadi cuman opini pribadi aja, oke? Nah, pertama, virus ini kan emang menyerang imun tubuh kita. Jadi pendapat gue pribadi, supaya kita terhindar atau gimana dari corona ini, bukannya kita harus diam di rumah dan bukan kabur dan mengunci diri, karena kita nggak bisa menghilangkan virus ini dan seluruh dunia juga belum ada yang berhasil menghilangkan virus ini. Jadi kita harus bersahabat dengan si virus. Jadi kita mau nggak mau harus hidup bareng dengan si virus ini. Jadi kalian harus tetap fit dengan makan makanan bergizi, rajin olahraga, dan membangun imun tubuh kalian sendiri, karena itu adalah cara yang terbaik untuk bagaimana kalian bisa survive dan hidup di new normal ini. Karena kalau kalian terus-terusan untuk mengurung diri, collateral damage atau damage yang disebabkan bukan karena virus tapi akibat dari kalian takut akan virus ini mungkin jauh lebih besar dibanding si virus ini sendiri. Jadi yang pasti untuk saran gue yang pertama, tingkatkan imunitas tubuh kalian sendiri. Kedua, masker. Nggak bisa nafas sebenarnya kalau pakai masker. Oke, jadi masker kalian itu sebenarnya nggak ada studinya yang bilang kalau pakai masker membuat kalian selamat dari virus ini. Jadi, tapi gue tetap bawa masker kemana-mana. Karena kenapa? Kalau kalian pergi ke tempat yang berdesak-desakan orang atau dalam public transport, mungkin karena beberapa pihak menyarankan kalian pakai masker, nggak ada salahnya untuk pakai masker. Selain untuk melindungi diri kalian, melindungi orang lain, dan juga membuat orang lain terasa nyaman dan nggak kayak terganggu dengan kalian nggak pakai masker. Tapi kalau kalian lagi olahraga atau di luar kayak gue sekarang, jauh-jauhan dari orang yang ngapain pakai masker, karena pakai masker sendiri kalau terlalu lama mengurangi banyaknya oksigen dan menambahi banyaknya karbon dioksida yang masuk ke dalam tubuh, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kalian harus siap masker, tapi bukan berarti tempel terus karena akan berbahaya juga. Jadi banyak research tentang masker dan think wise about it, oke? 3. Hand sanitizer biar bersih. Sebenarnya ini bagus, tapi kalau kalian terus-terusan menggunakan hand sanitizer atau terlalu sering mencuci tangan itu nggak bagus. Kenapa? Karena ketika kita pegang-pegang barang, kita tuh kena dengan bakteri dan patogen-patogen yang ada di muka bumi ini. Dan kita tuh harus bersahabat dengan bakteri-bakteri dan patogen, karena mereka tuh mereka itu sesuatu yang akan membuat imun tubuh kita semakin kuat. Jadi kita harus bersahabat karena kita manusia dari dulu sudah hidup bersama-sama dengan para bakteri ini. Jadi nggak mungkin bisa kalau kita dikit-dikit megang barang langsung hand sanitizer, ngapa-ngapain cuci tangan, dan itu akan mempengaruhi kualitas imun tubuh kalian. Tapi kenapa gue juga kadang-kadang bawa hand sanitizer, atau lagi gue nyetir habis bayar uang pegang apa yang kotor pakai hand sanitizer, HP gue hand sanitizer sendiri, karena kita tetap harus menjaga kebersihan, bukan gara-gara virus corona ini sendiri. Cuman kalau barang yang kalian pakai kotor, tangan kalian kotor, terus kalian pegang-pegang muka, jerawatan, nggak ganteng lagi kan?
Jadi gunakan hal ini sebagai sewise mungkin dan pastikan kalian juga tetap sedia untuk kebersihan kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau makan, mau apa, masa nggak cuci tangan? Banyak banget virus yang lebih berbahaya bisa masuk ke tubuh kalian. Gua kasih contoh hepatitis, tipes, dan itu bahaya banget. Makanya cuci tangan kalian agar menjauhkan kalian dari segala macam penyakit juga. Social distancing 2 meter. Ada baiknya untuk kalian selalu menjaga jarak dengan teman-teman tentunya. Bukan dengan teman-teman, dengan orang-orang. Karena kalau terlalu dekat, emang banyak virus yang bisa berdampak sama diri kita. Bukan masalah corona aja, flu atau virus-virus lainnya emang banyak banget, apalagi yang airborne bisa menular dengan kalian. Cuman kalau terlalu jauh seperti 2 meter itu sebenarnya kurang masuk akal kalau menurut gua. Kenapa? Karena nggak ada virus yang bisa loncat sejauh 2 meter. Dan apalagi virus corona ini adalah melalui droplets. Jadi kalau kalian pakai masker dan bersin, kan udah lebih aman. Atau kalian bersin, tutupin, akan lumayan aman juga. Jadi wise dengan social distancing, jangan terlalu berdekatan, tapi juga kalian gak usah parno dan gak mau deket-deket sama orang. Oke? Kenapa? Karena kita manusia dari dulu adalah makhluk sosial, dan kita nggak bisa dong kalau tiba-tiba nggak bersosialisasi dengan sesama. Itu akan menimbulkan damage yang sangat besar kepada otak kita, dan mental health kita bakal terganggu banget kalau kita nggak ada koneksi satu sama lain sebagai manusia. Jadi think wise about it also, oke? Dan juga pastikan topik-topik yang tadi gue bilang kalian research di internet, dan semoga ini bisa menambah sudut pandang kalian tentang bagaimana kalian menghadapi new normal ini. Oke guys, untuk penutup ya mungkin itu aja apa yang bisa gue sampaikan, karena gue bukan seorang expert atau virologis atau ahli konspirasi. Jadi gue bukan itu semua, cuman gue hanya orang yang membaca dan suka sharing sama kalian. Jadi biarpun ini tentang men's lifestyle dan new normal, ini adalah lifestyle baru kita semua. Jadi pastikan semua hal yang gue sebutin kalian pikirkan, mungkin bisa kalian ikuti untuk jaga dan kalian stay safe, oke? Tapi bukan berarti kalian harus tetap mengurung diri atau berada di rumah. Kenapa? Karena kita usia yang produktif. Ketika kalian bisa keluar, kalian harus kerja, kalian harus bersosialisasi, tetap bersosialisasi aja. Mungkin jaga kebersihan itu harus, tapi ingat, life is meant to be lived. Jadi hidup itu harus kita hidupi. Jangan hidup seperti nggak hidup, atau mati seperti nggak pernah hidup, itu lebih parah lagi. Jadi yang pasti stay safe untuk semuanya. Kita akan mulai upload lagi, dan pastikan kalian kunjungi website kita, subscribe video ini, dan juga kalau kalian suka baju putih yang gue pakai ini, bisa kalian dapetin di website kita. Ini dari Earth, cukup iklannya, dan sampai berjumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Gue dari Man Living, undur diri dulu.